Di bulan Ramadan kita masuk dalam diklat hati. Hati ditata di bulan Ramadan ini untuk belajar merasa dipantau Allah. Karena puasa itu ibadah qalbi dan ibadah sirri. Puasa itu ibadah yang tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya orang puasa dengan nggak puasa itu nggak ada bedanya. Kalau orang sholat, ketok berdiri, takbir, ruku, sujud, ibadah yang kelihatan. Orang yang zakat kelihatan bawa barang, mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan zakatnya. Orang yang pergi haji kelihatan, dia ke Arafah, ke Mina, dia jumrah, dia tawaf. Umrah pun demikian. Ibadah-ibadah ini kelihatan semua, tetapi puasa beda. Puasa itu diklat untuk hati merasa dipandang Allah. Karena kalau nggak merasa dipandang Allah, nggak merasa takut kepada Allah, ketika sendirian orang bisa membatalkan puasa. Toh nggak ada yang lihat. Juru kamar, ono degan. Jam 12 awan gitu. Wah, sangat menggoda. Ya, kau begitu cantik, kau begitu menarik. Telinga orang wong diombe glek sampai kenyang. Habis itu dilap, selesai. Keluar, orang nggak tahu dia habis minum. Orang nggak tahu dia habis minum dekan 1 gelas. Karena orang puasa itu enggak ada gerakannya. Orang puasa itu enggak ada penampakannya. Puasa itu adalah diklat hati untuk merasa dipandang oleh Allah Subhanahu. Ketika dalam kesendirian ada dorongan-dorongan setan, dorongan-dorongan hawa nafsu yang liar untuk membatalkan puasa. Allah melihatmu. Gak ada pengurus, Allah ngelihat. Gak ada orang tua, Allah ada. Gak ada guru, Allah ada. Apabila seorang mukmin menghidupkan suasana muraqabah ini, selalu merasa dipandang Allah, selalu merasa dilihat selalu merasa dilihat oleh, dikeker oleh, dipantau oleh. Apabila suasana kita merasa dipandang oleh Allah ini hidup dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang mukmin sejati. Mukmin sejati yang selalu merasa bersama Allah, dipandang Allah, merasa dekat dengan Allah. Inilah diklat hati bulan Ramadan. Sehingga kalau sudah punya nilai dalam hatinya, dia dipandang Allah, dia sadar dilihat oleh Allah, maka dia menjadi makhluk-makhluk yang moralnya tinggi, yang akhlaknya high class. Walaupun dia sendirian, ditawari duit haram, walaupun 1 miliar dia nggak tertarik. Pak, ada titipan dari Fulan bin Fulan, 1 miliar Pak, tolong fatwa haramnya dirubah jadi halal. Fatwa haram dirubah jadi halal. Karena dia merasa dipandang Allah, dia nggak mau. No, ini kita hanya berdua Pak, nggak ada yang lihat. Terima aja, 1 miliar lumayan buat beli ini itu. No. Jangankan 1 miliar, 1 triliun saya nggak terima. Karena dia merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau merubah hukum Allah. Yang haram tetap haram sampai hari. Yang halal di mata Allah dan diajarkan oleh Allah tetap halal sampai hari. Menerima sogokan haram atau halal? Haram atau halal?
haram. Menerima sogokan haram. Ya. Menerima suap halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Maka orang yang merasa dipandang oleh Allah, dia nggak akan melakukan yang haram. Dia malu kepada Allah, dia takut kepada Allah. Kenapa di negeri ini muncul orang-orang yang gampang terbeli kehormatannya dengan uang hanya sekian ribu? Kenapa banyak kasus penangkapan orang-orang yang korupsi? Kenapa banyak kasus orang bisa dibeli? Karena dia kurang hidup hatinya, kurang merasa dipandang Allah Ta'ala. Dia merasa Allah nggak ngelihat dia. Dia nggak ada rasa malu kepada Allah karena dia merasa nggak dipandang Allah. Berasa bisa bersembunyi. Oh, nggak ada yang lihat nih, hanya kita berdua. Boleh deh nego. Kalau fatwanya makruh 1 miliar Pak. Kalau minta dihalalin 2 M. Oh. Asalnya hukumnya haram. Kalau mau makruh berapa? 1 M. Kalau mau halal 2 M. Mau sunnah 3 M. Mau wajib 4 M. Ya. Yang namanya orang mempermainkan hukum itu bisa aja. Namanya orang cerdas kalau punya kecerdasan dan nggak punya takwa, yang tadinya haram jadi halal, bahkan jadi wajib, tergantung pesanan. Ya, orang-orang kayak gini masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Neraka. Na'udzubillahi min. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah hanya demi harta yang murah. Dunia dan seisinya hanya sesuatu yang murah, nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka orang yang tidak takut kepada Allah, dia merubah-rubah hukum Allah, dia menerima suap, dia menerima sogokan untuk merubah-rubah suatu hukum, atau dia merubah-rubah suatu amanah, tidak takut kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang dihinakan oleh Allah karena kecintaan mereka kepada dunia sudah membuta, menjadikan mereka buta hati, menjadikan mereka lupa bahwa mereka selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.